Coba lihat, coba lihat, coba lihat. Kiamat itu bukan karena nuklir. Video animasi ini akan menjadi sebuah kenyataan seperti halnya film Doraemon. Mustahil dulu akan menjadi sebuah kenyataan. Mengatakan baling-baling bambu saja bisa terbang, atau mengatakan nama-nama makanan akan keluar dari sebuah kotak ajaib, itulah kulkas, yang isinya aneka ragam makanan ada di Jika kulkas adalah tempat makanan dingin atau yang dibekukan, tapi mungkin suatu saat nanti akan ada hotcast. Hotcast atau makanan panas. Semua sajian makanan-makanan yang sudah dihangatkan atau sudah dipanaskan ada di kotak tersebut. Kalau sekarang kan kita tahunya pendingin saja, lemari pendingin, tetapi nanti mungkin ada lemari penghangat. Kiamat itu bukan karena nuklir, kenapa? Tapi karena temuan AI atau Artificial Intelligence. Awal mula AI ini saya dukung. Karena apa? Pertama, saya melihat FB atau gambar-gambar yang ada di Instagram atau benda-benda apa saja yang ada di antara kita ini, cukup kita ambil mempergunakan HP, jepret begitu. Nah, kemudian terkoneksi dengan internet, maka langsung akan ketahuan, oh ini adalah mereknya buatan dari negara ini, harganya sekian, bisa dikirim sekarang, langsung klik. Maka beberapa menit saja barang itu sudah ada di pintu rumah, tinggal bayar. Bahkan membayarnya pun mempergunakan jaringan yang ada, cukup klik dan barang ada di depan rumah, itu sudah selesai semuanya. Itu awal mula. Hanya dengan gambar-gambar yang ada di FB, di Instagram, atau mengambil gambar mempergunakan handphone yang ada di tangan kita, langsung terkoneksi dengan internet. Bahayanya jika salah klik, akhirnya barang-barang numpuk di depan rumah, di pintu, dan uang yang ada di banking itu menjadi hilang dalam seketika karena sistem yang ada. Hadirin sekalian, memang pertama sekali saya sangat mendukung dengan Artificial Intelligence ini. Pembantu rumah mungkin akan berkurang pekerjaannya atau mungkin saja akan menghilang. Mengapa demikian? Cukup mengatakan sesuatu kepada alat yang ada di tangan kita. Misalkan perlu air hangat, maka begitu sampai di rumah, air hangat sudah tersedia karena sistem tadi. Pintu rumah pun, gerbang, tidak lagi pakai kunci yang biasa kita gunakan. Cukup buka, maka pintu pun terbuka. Atau mungkin dengan kata-kata sandi, gerbang rumah itu dengan sistem Artificial Intelligence mungkin mengatakan nama buah, misalkan apel atau sirsak, maka pintu gerbang terbuka. Tapi itu harus dirahasiakan. Jika nanti penjahat mengetahui, oh ternyata membuka pintu bergerbang itu cukup mengatakan kata buah-buahan, maka pintu terbuka. Salah satu di antaranya. Nanti di rumah itu misalkan karena kita mau datang ke rumah perlu dibersihkan dulu lantainya supaya tidak berdebu, maka cukup mengatakan bersihkan lantai. Maka lantai itu dengan sistem yang ada nanti akan bersih karena peralatan yang ada di rumah itu beroperasi. Itulah salah satu contoh. Dan kemungkinan kemacetan di jalan raya juga akan hilang atau berkurang. Karena apa? Karena tidak perlu lagi mobil-mobil pribadi. Semuanya akan mempergunakan sistem. Saya ingin pergi ke Ancol, maka perlu kendaraan bermotor atau perlu kendaraan roda 4. Mengatakan demikian di HP, maka kendaraan pun sudah ada di halaman
rumah. Sekarang kan di RRC, mobil itu sudah tidak lagi memerlukan sopir. Dengan sistem yang ada, maka kendaraan itu berjalan begitu saja tanpa ada sopirnya. Seperti terkesan ada makhluk jin ya. Seperti ada makhluk gaib. Ini realita bahwa nanti kendaraan-kendaraan pun, mobil, pesawat terbang, motor roda 2 itu berjalan begitu saja tanpa mempergunakan manusia dalam jumlah banyak, serba sensorik. Namun apa bahayanya hadirin sekalian? Semua sistem perintah mempergunakan handphone di tangan. Bisa buka pintu rumah, menyuruh masak, bahkan bisa menggantikan satpam kita yang ada di rumah. Ternyata dari kejauhan terlihat ada maling ke rumah. Kalau kita emosi, cukup mengatakan keamanan. Maka sistem listrik di dalam rumah itu ada yang membuat sistem karena dia memegang sesuatu, misalkan pintu dibuka atau benda dibuka, dia kesetrum dan akhirnya kejang-kejang. Bahayanya sampai orang bisa meninggal dengan perintah jarak jauh akibat kena setrum misalkan. Bahayanya lagi yang lebih berat ketika sistem rusak. Salah satu contohnya nuklir pun, katakanlah Amerika, nuklir Rusia, itu dengan mempergunakan perintah seperti tadi bisa beroperasi dari jarak jauh, cukup mengatakan aktif misalkan begitu, maka nuklir sistemnya akan beroperasi dengan sendirinya. Makanya diupayakan juga menurut informasi-informasi tertentu, kalimat-kalimat yang baik perlu diungkapkan. Sebab jika terekam oleh sistem, kalimat-kalimat jelek, kalimat-kalimat larangan, kalimat-kalimat cacian itu akan membahayakan kepada operasi-operasi yang mempergunakan digital. Ketika larangan atau cacian itu, maka akan lahir perintah-perintah seperti tadi. Ketika ada penjahat ke rumah, maka larangan dan cacian itu akan mengakibatkan sistem-sistem yang ada di rumah itu bisa membunuhnya. Karena setrum yang ada, karena racun yang ada, untuk membius dan lain sebagainya, dengan gas-gas yang ada di sekitar itu bisa beroperasi sesuai dengan sistem yang ada. Kalau katakan hati-hati ada penjahat, nah ternyata dengan cara semprot gas yang membiusnya, maka orang tersebut bisa terbius. Di samping mungkin juga dengan sistem perlistrikan dia akan kejang-kejang, dan masih banyak lagi cara-cara lain tergantung sistem yang dibuatnya. Maka perlulah menyampaikan sesuatu itu dengan kalimat-kalimat indah, dengan senyuman, dengan kalimat pujian, dengan kata-kata manja dan lain sebagainya. Jika itu terekam oleh sistem dengan kalimat penuh dengan kasih sayang, maka musik mendayu-dayu, tiba-tiba kita datang ke ruangan karena di luar itu mengucapkan kata-kata indah, perlu terapi, misalkan itu aromaterapi. Begitu masuk ke dalam ruangan, ruangan itu lega begitu karena aromaterapi. Itu dari mana? Dikendalikan dari jarak jauh. Kita dalam keadaan lelah di kendaraan, saya ingin istirahat dengan suasana lampu yang redup, aromaterapi, wangi melati, dan tidur pun bisa jadi nyenyak. Dikatakan lewat handphone yang ada di tangan itu dengan kalimat-kalimat indah. Aromaterapi bunga mawar. Maka sistem di rumah berjalan. Begitu datang ke rumah, harum wanginya bunga mawar atau bunga melati,
dan kita tidur pun nyenyak karena lantainya bersih dengan perintah jarak jauh tadi tanpa pembantu rumah tangga. Berbahayanya lagi kalau tadi karena kalimat indah-indah. Nah, ternyata kalimat indah sendiri bisa menjadi error, bisa menjadi bahaya ketika buatan manusia itu terkendala dengan usia sehingga ada chip yang rusak, sistem yang konslet, kalimat perintah duduk, silahkan duduk, maka nyaman, duduk dengan nyaman. Tetapi ketika error, kalimat duduknya dengan tegas, kalimat keras, duduk, kan jadi perintah, menjadi kasar, maka akhirnya sistem di rumah itu menjadi seperti ada kejahatan yang membahayakan akhirnya. Nah, berbahayanya seperti itu. Nah, salah satu contoh dengan sistem robot atau AI ini, artificial intelligence ini sudah dilakukan juga di dalam perang antara Rusia dengan Ukraina. Banyak sistem-sistem yang mempergunakan elektronika, bom, kemudian tembakan jarak jauh, semuanya dikendalikan mempergunakan AI atau artificial intelligence. Bahkan dari Iran, senjata-senjata drone yang bisa menghancurkan dirinya sendiri, meledakkan gedung-gedung atau pusat persenjataan di Ukraina hanya dikendalikan lewat perintah-perintah lisan, di antaranya seperti itu, tanpa ada manusia di dalam kendaraan tersebut. Semuanya berdasarkan perintah jarak jauh. Hadirin sekalian, virus-virus itu dibuat dalam bentuk sistem. Mereka dari pihak lawan akan berupaya menembus sistem-sistem yang ada di musuh itu dengan cara apa? Menciptakan virus-virus yang bisa merusak sistem, melacak rumus-rumus atau sandi-sandi yang digunakan untuk mengoperasikan nuklir itu. Ketika itu bocor, maka sandi itu akan digunakan oleh lawan sehingga sistem yang ada itu menjadi kacau, bahkan nurut pada perintah lawan. Tampaknya seperti cerita film ya. Film-film elektronika dulu itu kan sangat laku ketika bercerita tentang dunia khayal seperti ini. Memang film Doraemon pun menjadi sebuah kenyataan. Dulu itu kan hanya ketawa-ketawa saja. Baling-baling bambu, begitu kan. Akhirnya semuanya masuk ke dalam kulkas. Dan apapun yang dikatakan akhirnya dari kulkas keluar. Mau minum air jeruk manis, hangat. Langsung ada datang di meja karena robot. Itu kan hayalan, tapi menjadi sebuah kenyataan. Berbahagialah saat ini karena banyak juga orang-orang baik yang mempelajari AI ini atau artificial intelligence ini. Salah satu di antaranya seperti gambar di samping ini. Nah, orang bisa menangis karena melihat Ka'bah. Ka'bah. Orang non-Muslim kan tidak boleh pergi ke Masjidil Haram. Orang non-Muslim tidak boleh datang mencium Hajar Aswad. Tidak boleh. Masjid Nabawi itu dilarang untuk orang-orang non-Muslim masuk ke situ. Tapi dengan adanya artificial intelligence ini, orang bisa menonton seperti tampak di alat berikut ini nih ya. Ketika dia melewati gurun pasir bau debu. Ketika gurun pasir itu ternyata debu-debunya kena air hujan, mengeluarkan asap dan asapnya kecium. Aduh, harum sekali ternyata yang namanya debu ketika kena air hujan mengeluarkan wangi-wangi debu. Padahal cuma lewat alat yang kita lihat, tetapi penciuman pun akan terasa. Karena apa? Karena memang sistemnya dibuat ada wewangian di situ. Ketika
ketika Hajar Aswad itu dicium karena ada di dalam gambar, ternyata wangi-wangiannya merasuk ke dalam sukma. Ingat, yang namanya lagu, kita kan zamannya Salah on Seven. Bagi orang yang sepuh itu zaman dulu sekali musik keroncong yang dikembangkan oleh Aifama. Kemudian musik dangdut tahun 1970-an. Ketika kita mendengarkan, telinga itu kan perasaan berada di masa itu. Kadang-kadang juga untuk membujuk pasangan supaya dia itu terbujuk, maka dengarkanlah musik-musik ketika kita pernah berdua dengannya, maka pasangan kita pun akan terbuai dengan masa lalunya, dan masih banyak lagi. Itulah ilmu psikologi dengan artificial intelligence disatukan. Ketika digambar itu menggambarkan suasana gempa oleng, maka kursi pun akan bergoyang-goyang karena sistem yang ada. Jadi seolah-olah gempa itu berada di tempat itu. Gambarnya gambar gempa, kursi yang didudukinya goyang-goyang, padahal cuma ditempelkan alat di mata berupa kacamata begini, yang seperti tampak di gambar tadi. Tiba-tiba masuk di dalam gambarnya itu ke dalam suatu tempat, di situ banyak bangkai yang berserakan. Bau bangkainya luar biasa mengejutkan. Sampai pengen muntah begitu. Kok ada wangi-wangian? Karena di alat itu memang ada wangi-wangian yang sesuai dengan gambar yang ada. Itu adalah sebuah sistem. Berbahagialah untuk orang-orang baik justru tidak menciptakan hal-hal seperti itu. Tapi dia itu menciptakan suasana-suasana yang indah saja, yang baik-baik saja, yang buruk-buruk tidak diciptakan, bahkan dihindari. Maka orang bisa menangis karena Ka'bah, karena ada aroma-aroma wangi Ka'bah. Ketika memasuki Ka'bah itu ada wangi-wangi gurun pasir karena debunya yang kena air. Kadang-kadang di situ pergi ke masjid, kemudian sholat, ketika sujud lantainya wangi bunga melati. Luar biasa. Ketika kita sedang lapar, tiba-tiba di situ gambarnya itu ikan panggang. Kecium ada wangi-wangi makanan itu, ya, aroma makanan kecium. Tambah air liur keluar, perut pun keroncongan. Itu salah satu contoh karya artificial intelligence. Bahayanya ketika error sebuah sistem, perintah yang baik pun menjadi jahat. Ketika mengatakan air panas, maka jika sistemnya error, air panas dengan kalimat yang keras dan kencang menjadi panasnya luar biasa sehingga bisa melepuhkan kulit. Dan ketika datang bukan nyaman yang ada, justru air itu akan mengguyur. Ketika kita masuk ke kamar mandi dalam keadaan kebelet, tiba-tiba sistemnya error, maka air panas akan mengguyur kita dan melepuh. Itu salah satu di antaranya. Kiamat itu bukan karena nuklir, mungkin karena AI atau artificial intelligence tadi. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, dulu saya sangat mendukung di awal mulanya dengan penemuan-penemuan AI ini. Karena apa? Untuk mempermudah kinerja manusia. Tapi sekarang saya khawatir sekali bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena apa? Rusia sudah punya nuklir dengan sistem elektronik, dengan sistem digital. Amerika juga sama. Nah, ketika sistem ini error, tidak mustahil membahayakan. Mudah-mudahan tidak ya. Kita berbicaranya yang positif-positif saja. Hadirin sekalian, jika ada riset dulu banyak sekali kalau kita buka di internet,
sebuah riset buah-buahan atau padi itu ketika ditanam mengucapkan hal-hal baik, hal-hal indah, menghindari hal-hal kotor, maka ternyata padinya itu ketika setelah dimasak wanginya lain, rasanya lain, dan ketika dibiarkan membusuk pun tidak bau, tetap warna putih sampai mengering. Tetapi sebuah riset itu, wallahu alam benar dan tidaknya, ketika ditanam pohon-pohonan itu dengan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat jahat, kalimat yang menjijikan dan masih banyak lagi, ternyata padi itu numbuh. Tetapi ketika dimasak rasanya kurang enak, dan ketika tidak dimakan sampai membusuk, membusuknya juga akan mengeluarkan aroma-aroma bau. Jadi beda antara tanaman yang ditanam ketika masih kecil, persemaian dengan kalimat baik, terus saja kalimat-kalimat baik sampai menjadi makanan yang lezat. Beda hasilnya dengan tanaman yang ditanam dengan kalimat-kalimat kotor, dan ketika sudah menjadi makanan pun membusuk, warnanya juga hitam pekat, wanginya juga tidak nyaman, membusuk, keluar belatung-belatung, dan jauh berbeda dengan hal-hal yang dioperasikan dengan sistem yang baik-baik. Itulah barangkali artificial intelligence. Oleh sebab itu, kalau kita tarik benang merahnya ke nilai-nilai religi, kenapa kita harus bersolawat, mengapa kita harus berdoa, mengapa kita harus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sebab ayat-ayat suci Al-Quran diantaranya adalah mengangkat hal-hal baik, sistem pun baik. Insya Allah hidup akan indah. Artificial intelligence bisa kita hubungkan dengan dunia rohani kita. Jika kita banyak berbuat baik 5 kali dalam sehari, kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan surat Al-Fatihah, dan mengucapkan salam Assalamualaikum, Assalamualaikum, menyampaikan salam keselamatan untuk semua umat manusia. Demikian, terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.